Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu saja kita harapkan kita bersama sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hari ini kembali bertemu dengan saya Pristi Indriana yang pada hari ini akan sharing informasi mengenai seputar dunia kesehatan, tapi tentunya topik pada hari ini yang kita khususkan adalah tentang masalah kesehatan global ya dokter, yaitu tentang pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Dan bersama saya sekarang sudah ada satu narasumber yang luar biasa dan tentu saja sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya. Beliau adalah Dr. Novi Wijaya, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi. Pagi dokter, halo, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Sangat luar biasa. Selalu positif vibes ya. Beliau ini memang selalu berenergi positif, jadi membawa kita semangat terus ya dokter. Memang harus semangat terus. Ya. Dokter, terima kasih sudah bergabung bersama saya pada hari ini dan kita diberi kesempatan untuk berbagi informasi ya dokter kepada masyarakat kita tentang COVID-19. Nah dokter, COVID-19 ini sendiri sudah kita jalani, kita terjebak di dalam pandemi ini selama 1 tahun guys. Dan tentu saja dampaknya sangat luar biasa sekali dari berbagai bidang, baik itu kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan politik, dan bahkan juga sampai merubah pola aktivitas dan psikologis masyarakat tentu saja ya dokter. Sangat-sangat menyita berbagai hal gitu ya dokter. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat sendiri dokter, ada beberapa kelompok yang menolak percaya terhadap COVID. Tapi di sisi lain ada juga kelompok yang sangat-sangat takut dan panik menghadapi COVID. Over gitu ya. Overprotective banget gitu nggih. Nah, ada lagi nih dokter, satu fenomena yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, perubahan pemikiran dan pandangan masyarakat kita terhadap fasilitas kesehatan. Masyarakat kita baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka mengungkapkan bahwa mereka takut berobat ke fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit nih, karena mereka berpendapat bahwa setiap kali berobat ke fasilitas kesehatan akan di-COVID-kan gitu dokter. Nah, gimana nih dokter, pendapat dokter mengenai fenomena yang sedang terjadi di masyarakat kita ini dokter? Ya, intinya nomor 1 ya, tidak ada istilah di-COVID-kan ya. Karena memang kalau kita bilang positif COVID secara laboratorium, PCR swabnya harus positif. Kalau negatif ya negatif. Cuma karena gejala COVID ini tidak bisa ditebak, maksudnya sangat luas banget. Pasien ada yang datang dengan nyeri perut, datang dengan diare, ya, datang dengan sesak napas atau riwayat penyakit yang sebelumnya seperti itu. Jadi terpaksa kita lakukan screening. Screening itu artinya memisahkan ya, di rumah sakit memisahkan ini pasien COVID atau bukan. Gimana caranya? Ya pasti harus diswab. Nah, sebenarnya tujuannya screening itu bukan untuk kita, tapi untuk keselamatan pasien. Jadi jangan sampai pasien yang bukan COVID dicampur ruang perawatannya sama yang COVID. Sebenarnya untuk keselamatan pasien nih, kepentingan pasien sendiri kan, betul kan? Iya betul. Tapi ya memang harus sabar karena menjalani proses screening pasien kadang-kadang karena kita kok mirip ya, kita curiga, oke deh di swab aja, paling tidak 1-2 hari lah, 3 hari lah maksimal ada di dalam ruangan yang antara ya isolasi, begitu negatif keluar gitu. Sebenarnya itu sih, jadi tidak ada istilah di COVID kan, negatif, positif, ya, tidak ada istilah itu. Nah, masyarakat sudah mendengar penjelasan dari dokter kita bahwa tidak ada istilah di COVID kan ya. Tetapi menjalani screening ya dokter ya, untuk menjaga, mencari apakah benar pasien ini positif atau tidak gitu ya. Dan ketika mungkin masyarakat yang tadi salah persepsi ya dokter, ketika di ruang antara kata dokter tadi ya, yang melihat menurut dokter ada 1-3 hari menunggu hasil swab seperti itu. Itu mungkin yang menyebabkan persepsi yang salah di masyarakat. Nah, sekarang sudah diluruskan oleh dokter kita pemirsa. Jadi jangan takut untuk berobat ke rumah sakit karena tidak semua pasien di-COVID-kan. Tidak ada di COVID-kan. Tidak ada di COVID-kan, tetapi menjalani screening sesuai prosedur ya dokter.
Nah, itu sendiri untuk meluruskan pandangan. Bagaimana untuk yang misalnya sudah mempunyai penyakit bawaan nih dokter, misalnya seperti diabetes mellitus, kita ketahui penyakit-penyakit yang seumur hidup gitu istilahnya ya dokter, dan perlu maintenance, perlu kontrol. Nah, tetapi tadi karena pemikiran masyarakat yang takut ke rumah sakit, ini gimana nih dokter? Ya, tadi yang pertama ya. Kedua, yang ingin kami sampaikan di sini sebagai tenaga kesehatan bahwa pasien-pasien yang diabetes, dan koroner, penyakit jantung, penyakit-penyakit lain, penyakit kronis, penyakit hati yang perlu pengobatan rutin itu harus datang kontrol. Jangan takut datang ke rumah sakit. Karena prinsip pengobatan kita memang dalam masa pandemi, ya ada protokol-protokol kesehatan selama kita menunggu di rumah sakit, selama kita ngantri, selama kita ingin pendaftaran. Tapi jangan lupa penyakit-penyakit yang harus pengobatan ini tetaplah rajin kontrol. Kenapa begitu? Jangan sampai nanti karena konyol, karena image tentang COVID begitu ya, terus malah parah penyakit yang sudah ada sebelumnya. Jadi tetaplah datang kontrol, kami tetap melayani. Selalu kita tekankan, datanglah kontrol, yang penting pakai masker ya. Nanti mungkin Mbak Pristi bisa menjelaskan protokol-protokol kesehatan apa saja yang harus kita lakukan, tapi datanglah kontrol. Saya selama masa COVID tidak pernah cuti kerja, artinya saya tetap bekerja di rumah sakit gitu, bukan di ruangan COVID saja, kami bekerja di ruangan COVID. Dan apa yang pasien boleh lihat, kami tetap sehat kan, karena kita menjalankan protokol kesehatan. Jadi pasien juga tetap bisa seperti kami, datang ke rumah sakit, berobat rutin sehingga penyakit yang sudah ada sebelumnya tetap sehat, tetap terkontrol. Begitu. Nah, itu tadi yang penting sekali disampaikan kepada masyarakat ya dokter, biar merubah pola pikirnya yang sudah salah tadi kita luruskan gitu. Jangan sampai sudah parah begitu baru datang, itu karena selama ini banyak yang seperti itu ya dokter. Sudah datang udah sesek banget, aduh kan sulit gini, kasihan. Bingung kita ya. Kita sebagai tenaga medis seperti dikatakan oleh dokter kita tadi tidak pernah cuti. Maksudnya tetap stay di sini melayani Anda gitu. Jadi gimana caranya masyarakat sendiri harus lebih sadar, lebih aware sama kesehatannya juga. Dan jangan lupa Rumah Sakit Pangkalan Bun ini paparan tenaga kesehatannya paling minimal. Yang kena itu rata-rata dari luar ternyata kenanya, bukan di dalam rumah sakit loh. Nah, itu dia. Itu masyarakat takut ke rumah sakit. Sementara di luar sana bebas, tidak menjalankan protokol kesehatan ya dokter. Bagaimana pemikiran seperti itu yang memang harus kita rubah. Makanya di sini kita bersama berdua untuk sharing kepada masyarakat. Gimana sih sebenarnya pemikiran kita harus dirubah bersama-sama, karena yang berperan untuk menghindari paparan COVID ini bukan hanya kita ya dokter, tapi semua orang, semua masyarakat kita. Nah, satu lagi nih dokter yang sepertinya fenomena di masyarakat sekarang sedang rame, ada nih tadi yang menolak percaya, ada juga yang sangat ketakutan. Tapi ketika ada vaksin, dua kelompok ini tuh sama-sama menginginkan vaksin. Bahkan ada yang beberapa chat saya bahwa kok cuma tenaga kesehatan aja sih yang dapat Mbak, kami kapan, kayak gitu. Sementara mereka itu berpikir bahwa setelah divaksin tuh udah aman. Gimana nih dokter? Sepertinya butuh penjelasan juga nih dari dokter. Hingga saat ini memang di dunia ada beredar berbagai macam vaksin, itu bisa di browsing ya. Indonesia ada CoronaVac, ada rencana merah putih kemudian ada yang dari AstraZeneca, dari Pfizer, yang dari Moderna masing-masing vaksin ada efektivitasnya sendiri-sendiri. Dan hingga saat ini harus kita ingat bahwa tidak ada vaksin yang 100% proteksinya. Jadi protokol yang harus dijalankan, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Kami sudah vaksin tetapi itu tidak 100% proteksinya. Yang di Indonesia 50-70% untuk Sinovac CoronaVac CoronaVac 50-70%. Tetapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Jangan berpikir bahwa kalau sudah vaksin 2 kali pasti aman. Tidak ada vaksin yang perfect seperti itu. Jadi tetap
harus kita jalankan protokol Baik. kesehatan, Ya. gitu ya. Baik dokter. Ya. Itu tadi yang memang juga masih belum diluruskan persepsi masyarakat kita, karena mungkin kita sudah banyak menggemakan informasi di mana-mana tentang apa itu COVID, Ya. gimana cara mencegahnya. Sudah tidak kurang kita berusaha ya dokter, Ya. tapi kembali lagi kepada masyarakat kita yang memang datang dari berbagai latar belakang ya dokter. Ya, betul. Dari sosial ekonominya, dari pendidikannya mungkin. Jadi memang kita bersama-sama di sini, semua tenaga kesehatan tentunya tidak pernah lelah ya dokter, Ya. untuk mengajak masyarakat kita gimana caranya jangan lengah. COVID tetap ada berdampingan dengan kita. Iya. Jangan menganggap vaksin satu-satunya solusi. Tetapi juga jangan panik berlebihan ya dokter. Karena ya, betul sekali. Jadi pokoknya nomor satu proteksi. ya betul sekali. Pengobatan proteksi, pengobatan preventif itu yang paling enak, yang paling bagus, yang paling mudah sebenarnya. Ya. Apa, Mbak Risti? Murah juga ya dokter sebenarnya. Iya. Hanya menjalankan 5M saja ya dokter. Karena memang kalau sudah kena COVID ada gejala sisa. Jangan lupa ya. itu dia. Pasien-pasien sudah sering kontrol, "Dok, saya kok masih tetap lelah ya? Kok Ya. masih cepet nyeri dada, Seseknya cepet juga ada ngos-ngosan?" gitu. Saya bilang, "Ya begini memang COVID. Kalau sudah negatif, belum tentu gejala sisanya itu hilang sama sekali ya. Itu kita nggak mau. Makanya kita tetap harus pencegahan saja. Ya. Paling enak, murah, gampang ya." Ya, Gitu ya. sebenarnya gampang ya dokter. Iya. Kalau mau dilaksanakan hanya Iya. menjalankan 5M saja pemirsa. betul. Yaitu yang pertama, memakai masker, Ya. mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, Iya. kemudian juga menjaga jarak seperti kita saat ini ya dokter, dan menjauhi kerumunan tentu saja. Itu tidak susah ya dokter ya. Iya. Dan satu lagi, membatasi interaksi. Jadi kalau memang tidak sangat-sangat perlu, lebih baik kita batasi terlebih dahulu ya Iya, dokter ya. iya. Memang itu pola yang memang harus tadi mengalami perubahan aktivitas kita Iya. ya. Tapi jangan sampai petugas yang jualan di luar marah loh sama kita. Boleh nggak kita beli makan di luar? Boleh. Boleh ya, Bu, ya. Dibungkus ya. Ya, Saya betul. juga makan di luar loh, tapi bungkus. Ya. Makan di mobil, Ya, ya. biar aman ya dokter Aman, ya. Take kan? away Itu aja ya. udah gitu. Jadi petugas penjual-penjual yang di pinggiran jangan marah sama saya, Dokter Novi ini begini. Enggak, saya tetap kan. Saya Jangan tetap kan khawatir, makan di ya. luar kan, tapi saya makan di mobil ya, Betul, saya bungkus ya. betul. Jadi tetap kerja, kita semua tetap kerja. Ya. Kami di rumah sakit bekerja, toko-toko silakan buka, Ya. tapi jalankan protokol kesehatan. Ya, itu Ya. yang sangat penting sekali. Iya. Itu yang Ya. selalu tenaga medis tekankan. Iya. Jadi selama pandemi jangan beranggapan bahwa hidup kita stagnan pemirsa Iya. ya. Iya. Bukan seperti itu. Kita Iya. tetap bisa berjalan beraktivitas dengan normal, Betul. tetapi ikuti protokol kesehatan. Iya. Karena seperti yang dikatakan oleh dokter kita pada hari ini, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati dari berbagai macam sisi, baik itu dari segi ekonomis, kesehatan, karena tadi ketika sudah mendapatkan COVID, ketika sudah terdiagnosa COVID, gejala sisanya sangat luar biasa ya dokter. Itu tadi yang memang harus masyarakat tekankan. Ayo masyarakat Kota Waringin Barat khususnya, kami di sini tidak bosan-bosan untuk sharing informasi, karena menurut kita sharing is caring ya dokter. Berbagi informasi adalah wujud kita menyayangi diri kita sendiri dan juga sesama kita. Ayo lebih aware sama kesehatan Anda sendiri dan juga kesehatan orang lain di sekitar kita, terutama yang kita cintai. Gitu ya dokter ya. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan panik berlebihan. Tentu saja kalau panik berlebihan juga berefek pada psikologis ya dokter, dan juga bisa menurunkan imunitas menurut penelitian. Dan satu lagi yang perlu kita tekankan ya dokter, bahwa COVID-19 ini kan kasus yang memang masih baru. Jadi segala sesuatunya, baik itu pengobatan, itu masih berjalan penelitian. Jadi selama itu masih kita belum mendapatkan pengobatan yang terbaik gitu ya dokter ya. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada salahnya kalau kita tadi lebih menjaga saja daripada mengobati gitu ya dokter ya. Siapapun yang sudah terkena COVID juga jangan khawatir ya dokter. Jangan panik berlebihan juga. Tapi tadi diingatkan kembali mungkin dokter, bahwa masyarakat kita yang sudah memiliki penyakit bawaan, untuk jangan lupa kontrol, jangan takut ke rumah sakit.
Iya, datang kontrol, kita siap melayani di sini, datang saja. Kita Seperti selalu biasa, siap. selalu siap. Kita selalu siap dengan segala konsekuensinya yang ada, kita selalu siap ya, dokter. betul. Karena kita selalu menjalankan protokol kesehatan. Ya. Iya. Baik pemirsa Kota Manis Pangkalan Bun dan juga sekitarnya, itulah yang sudah kita sharing tadi informasi. Tentu saja kita berharap semoga bermanfaat ya, dokter. Ya. Bukan hanya buat kita, tetapi juga buat masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun. Dokter, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan bergabung bersama saya untuk sharing kepada masyarakat tentang informasi yang sangat-sangat penting ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, dokter. Amin. Mohon Amin. doanya juga dari masyarakat Kota Waringin Barat bagi kami seluruh tenaga kesehatan. Ya. Karena jujur saja tugas kami memang berat ya, dokter. Iya. Jadi kami mohon doa supaya kami juga diberi kesehatan, dan tentu saja kami selalu mendoakan masyarakat kita juga selalu sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Ya. Mari tetap kita datang kontrol, sama-sama kita lewati pandemi ini. Ayo lebih bersemangat dan lebih aware sama kesehatan ya, dokter ya. Baik, sekian informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk kembali bertemu dan juga memberikan informasi-informasi terkait hal lain seputar kesehatan. Saya Pristi Indriana selaku pembawa acara dan juga Dan saya Dr. Novi Wijaya. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positif dan stay healthy.